Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Hari ini Angkasa tidak bisa masuk sekolah dikarenakan ia harus mengambil cuti untuk 1 minggu ke depan untuk menyusul orang tuanya di Jepang. Awalnya Angkasa menolak dan kalaupun pergi harus bersama Bintang, namun justru gadis itu menolak dan tidak mau ikut ke Jepang dengan alasan sedang sibuk oleh pelajarannya. Ayah Langit dan Bunda Jingga memahami itu karena memang sejak dulu Bintang selalu rajin dan terus berusaha keras agar bisa menyusul nilai adik-adiknya. Sejak nilainya selalu dikalahkan oleh Angkasa, Bintang tidak pernah mau menyia-nyiakan kesempatan dalam belajar. Terlebih saat ia tahu bahwa dirinya bukanlah anak kandung di keluarga Gaharu, jadilah Bintang semakin giat dalam belajarnya untuk bekal masa depan. Kalau ada apa-apa, cepat hubungi gue ya. Saat itu juga gue bakal terbang pulang ke sini. Wush, gitu. Ucap Angkasa memperagakan seperti pesawat yang sedang melaju. Sky sama Akas aja gak sekonyol ini loh, Sah. Kenapa lo itu? Bintang menggelengkan kepalanya dan berdecak kesal hingga membuat laki-laki itu terkekeh. Seminggu ke depan lo bebas mau pacaran sama Kuku Bima, tapi jangan kasih dia ini ya, karena ini cuma milik gue, ujar Angkasa kembali menyentuh bibir Bintang. Apaan sih seru Bintang risih, karena kini keduanya sedang berada di bandara. Apaan sih tapi merona. Yes, gue berhasil juga ngasih blush on alami, pekik Angkasa kegirangan hingga membuat wajah Bintang semakin merona. Namun gadis itu masih tidak mau mengakuinya. Udah sono, buruan berangkat, gue juga mau berangkat sekolah, ucap Bintang mendorong tubuh adiknya agar segera pergi. Saat ini jam masih menunjuk angka 5:30 pagi dan Bintang dengan terpaksa mengantarkan Angkasa ke bandara sebelum dirinya berangkat ke sekolah. Ia rela bangun pagi dan sekalian memakai seragam agar bisa langsung berangkat sekolah setelah dari bandara. Ikut aja yuk ke Jepang. Ya elah, cuma libur seminggu doang. Nggak bakal kena omel Butet juga kok. Pinta Angkasa menatap kakaknya dengan penuh permohonan. Enggak, Bintang menggelengkan kepalanya. Waktu lo masih panjang, Sah. Sedangkan gue hanya tinggal beberapa bulan lagi gue ujian dan lulus. Imbuh Bintang menghela nafasnya dengan berat. Iya deh, iya. Lo hati-hati ya di rumah. Kalau takut atau nggak bisa tidur, lo telepon gue. Jangan deket-deket sama anak baru itu. Dan jangan pernah mau diajak mojok sama Kuku Bima. Ucap Angkasa sekali lagi memberikan peringatan. Bintang yang tak ingin ribet dan berlama-lama hanya bisa pasrah dan mengiyakan saja. Ia tidak mau membuat Angkasa terlambat dan berujung adiknya itu gagal pergi. Dan setelah drama panjang, akhirnya pesawat yang ditumpangi Angkasa sudah lepas landas. Bintang pun juga bergegas untuk segera pergi karena supirnya yang sudah menunggu sejak tadi di depan. Bintang berjalan dengan sedikit berlari sambil sesekali ia melihat ponselnya untuk memberikan kabar kepada orang tuanya bahwa Angkasa sudah pergi. Namun karena dirinya fokus kepada ponsel, tanpa sadar ia menabrak seseorang hingga membuat tubuhnya terjatuh ke lantai dan membuat ponselnya pecah. Bruk, au! Pekik Bintang saat merasakan tubuhnya terjatuh dengan cukup keras. Dirinya dan lawannya sama-sama sedang buru-buru dan tidak melihat depan jalan hingga bertabrakan dengan cukup keras. Bi, seru keduanya bersamaan. Seketika keduanya langsung terdiam dan menatap satu sama lain. Bintang segera bangkit dan berdiri tegak, lalu pandangannya menatap ke arah seorang gadis yang berdiri di samping kekasihnya.
"Kamu ngapain di sini?" tanya Bima lebih dulu membuka suara. "Kalian yang ngapain di sini?" Bukan menjawab, Bintang justru melontarkan pertanyaan yang sama untuk kekasihnya. Jika Bintang sudah mengenakan seragam sekolah dan bersiap akan pergi ke sekolah, berbeda dengan kekasihnya yang kini nampak mengenakan pakaian biasa namun rapi, lengkap dengan koper dan ranselnya. "Maaf, aku belum memberitahumu kalau aku harus keluar kota hari ini. Eyangku sakit dan aku harus izin sekolah untuk beberapa hari," ujar Bima dengan raut wajah sedih. Bintang mengepalkan tangannya dengan cukup kuat. Ia memejamkan matanya sekilas lalu menarik nafas panjang. Ia bukan tidak kasihan melihat kekasihnya yang sedang bersedih, namun ia marah lantaran melihat kekasihnya yang membiarkan gadis lain menyentuh laki-laki itu. "Ayo," ajak seorang gadis yang sejak tadi berada di samping Bima. "Lo juga ikut Bima?" tanya Bintang pada akhirnya. "Bukannya lo wakil OSIS, dan kalau Bima izin, lo juga izin, siapa yang ngurus?" "Anggota OSIS bukan hanya kita berdua kali, Bin," jawab gadis itu berdecak. "Lagi pula gue juga ada urusan di sana." Maksudnya?" tanya Bintang menatap kedua orang di depannya. "Rumah dia dan eyangku bersebelahan, jadi..." "Oh, oke, aku paham, Bi. Tidak perlu dijelaskan," ujar Bintang tersenyum getir. "Hati-hati ya di jalan, aku harus buru-buru ke sekolah," imbuh gadis itu. Lalu ia hendak pergi, namun saat melewati Bima, laki-laki itu segera menarik tangan kekasihnya. "Bi, jangan marah," ucap Bima lirih. "Ha, aku mana bisa marah sama kamu, Bi," balas Bintang tertawa. Ia menyentuh tangan Bima yang kini tengah memegang lengannya. "Aku hanya sedikit terkejut, namun kini aku paham kenapa kamu selama ini begitu betah di ruang OSIS dan mengabaikanku." "Bi," seru Bima pelan. "Aku tidak pernah..." "Bima, aku sayang kamu. Hati-hati ya, semoga hatimu masih utuh saat kembali nanti," ucap Bintang menatap mata Bima lalu menepuk dada bidang laki-laki itu sebelum akhirnya ia segera berlari keluar bandara dengan hati yang kian terasa begitu sesak. Ternyata benar apa yang dikatakan oleh angkasa, bahwa kesibukan Bima bukan hanya semata-mata tentang kegiatan OSIS. Laki-laki itu begitu nyaman dan betah menghabiskan waktu karena ada Tania. Beberapa memori melayang mengingatkan tentang saat-saat kebersamaannya dengan Bima, hingga laki-laki itu meninggalkannya ketika dicari oleh Tania. Bukan sekali, 2 kali, atau 3 kali, melainkan cukup sering, dan selama ini Bintang selalu berpikir positif. Ia tidak begitu mempercayai omongan orang-orang. Karena Bintang begitu percaya dengan kekasihnya. Namun, melihat kedekatan Bima dan Tania kali ini membuat Bintang merasa yakin bahwa di antara mereka berdua benar-benar ada sesuatu yang tidak ia tahu. Bima bukanlah orang sembarangan yang mau disentuh atau bisa dekat dengan gadis lain. Ia pikir dirinya lah yang istimewa dan spesial karena hanya dia yang bisa menaklukkan laki-laki itu. Namun ternyata dirinya salah. Ada Tania yang selalu menemani Bima di belakangnya. "Pak, ke sekolah sekarang," ucap Bintang saat sudah memasuki mobilnya. Ia segera menyandarkan kepalanya pada kaca mobil, mengusap air matanya yang sejak tadi mengalir membasahi pipinya. "Bima itu milik gue. Gue gak akan biarin siapapun ngerebut dia dari gue," gumam Bintang menjerit dalam hatinya.